认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan Agustus ini. Kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kebaktian pada hari ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah sore ini. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami memasuki bulan Agustus ini. Sekalipun kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami akan tetap bersyukur kepadamu. Kami tetap menengadah dan memandang Engkau, karena pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu, mereka yang mungkin lemah tubuhnya dan sakit, Tuhan melawat mereka. Atau mungkin ada saudara kami yang dalam pergumulan yang begitu berat oleh karena terdampak dan tidak memiliki income dan pekerjaan. Tuhan, kiranya Kau juga memberikan penghiburan kepada mereka dan juga boleh menolong mereka. Demikian juga mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang terjatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni kami sekalian. Jangan sampai kami terus menjauh daripada Engkau, tapi Tuhan, Kau tarik kami dengan kasih-Mu, agar kami tetap boleh mengandalkan Engkau, tetap boleh melibatkan Engkau dalam kehidupan kami, dan tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita bersyukur bahwa kita masih boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah, walaupun di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Tetapi kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2020 ini. Tapi kita masih bisa merasakan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kita mengangkat pujian kita yang pertama, katakan, "Ku masuk ke ruang Maha Kudus." Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha
Kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Mari kita melanjutkan pujian kita berikutnya yang berkata, Allah sumber kuatku. Hanya Dia milik kita di bumi dan di surga. Tiada yang lain, hanya Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian yang berkata, seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang makanan, Tuhan membayar dosa-dosa kita, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh datang menghadap Engkau. Bapa, kami pertaruhkan jam seterusnya ini ke dalam tangan-Mu, agar supaya dalam pemberitaan firman Tuhan ada penyertaan Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, dan Tuhan urapi secara khusus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan demikian juga seluruh umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersama-sama merenungkan satu tema karena kita tahu bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan usai. Ada begitu banyak dampaknya. Ada sebagian besar daripada jemaat atau anak-anak muda yang telah mendapatkan pengurangan honornya. Bahkan juga ada yang di PHK. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam pengharapan. Ada satu ayat firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan ayat ini yang diambil dari pertama Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudaraku, seperti di awal saya katakan bahwa hari-hari saat ini tidak terlalu mengenakan, dan banyak sekali di antara kita di dalam pergumulan, khususnya di dalam penyediaan atau kecukupan dalam melangsungkan kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita sudah percaya kepada Dia, mari kita hidup di dalam pengharapan. Lalu bagaimana bisa kita hidup dalam pengharapan? Dari ayat firman tadi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, harus menyadari kita adalah pilihan Allah. Mari kita deklarasikan kita milik kepunyaannya. Karena orang percaya dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik Allah sepenuhnya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, di situ dikatakan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Surat Titus pasal yang kedua ayat 14 juga mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Pertama Korintus 6 ayat 20 dan Pertama Korintus 7 ayat 23. Rasul Paulus menegaskan dan mengatakan sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Ayat 20 dari pasal 6 dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedangkan pada pasal yang ke-7 ayat 23 dikatakan karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dengan jelas memberitahukan kepada kita yang sudah lunas dibeli, lunas dibayar. Baiklah kita juga hidup dengan sesuai dengan rancangannya untuk memuliakan Allah
dan tidak lagi menjadi hamba manusia. Saudaraku, di dalam Petrus 1, pertama Petrus 1 ayat 18-19, di situ juga dikatakan bahwa kita dibeli bukan dengan barang fana. Kita ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas saudaraku sekalian, yang percaya kepada Kristus adalah milik kepunyaannya, milik Allah sendiri, karena kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Lalu selanjutnya kita harus deklarasikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bagi kita sekalian yang sudah percaya, kita akan mengalami Allah itu baik adanya. Mazmur 23 dengan jelas memberitahukan kepada kita, Allah adalah gembala yang baik, tidak kekurangan kita. Selanjutnya ayat 2 sampai ayat 5 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Bukan dibaringkan di tempat yang tidak nyaman, tetapi Tuhan membawa kita ke tempat yang nyaman. Ia membimbing aku ke air yang tenang, bukan membimbing ke air badang atau seperti banjir bandang, tetapi ke air yang tenang, yang sungguh menyenangkan dan menyamankan kita. Ia menyegarkan jiwaku. Selanjutnya dia katakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Setiap orang yang percaya, yang mengakui Allah adalah memiliki kita, dia pun mengalami Tuhan adalah gembala yang baik. Tentunya dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 4 dan 5, Engkau besertaku. Allah menyertai kita. Seperti juga pada saat ini, dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, dalam kekurangan, Tuhan beserta kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Bahkan di dalam ayat 5 dikatakan menyediakan hidangan di hadapan musuh kita. Bukankah Allah kita yang begitu baik, yang memang benar kita rasakan sebagai gembala yang baik? Lalu selanjutnya dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Urapan dari Tuhan sendiri yang membuat kita terus melimpah dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama, menyadari kita adalah pilihan Allah. Yang kedua, harus berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan imamat yang rajani. Imam yang rajani. Imam adalah antara Tuhan dan umatnya yang mempunyai tugas mendoakan. Rasul Paulus di dalam surat Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat ini juga menegaskan dan menjelaskan bagi kita agar supaya kita berdoa dalam setiap waktu. Orang percaya tidak ditentukan kapan kita harus berdoa.
Saya masih teringat ketika awal-awal saya percaya kepada Tuhan dan mengikuti pemahaman Alkitab. Hamba Tuhan pada waktu itu menjelaskan kepada saya, orang Kristen berdoa sepanjang hari. Lalu dia katakan hanya 1 kali. Saat itu saya terheran-heran. Kenapa cuma 1 kali? Bukankah waktu bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau tidur berdoa? Beliau lalu menjelaskan, iya betul katamu itu. Tapi ingat saudara, 1 kali maksudnya dalam setiap hari itu ada 24 jam harus terhubung dengan Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini. Apa saja yang akan kita lakukan? Kapan saja kita harus keluar dari rumah? Baiklah kita terus berdoa. Lalu dikatakan berdoa di dalam roh. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada awal COVID-19 ini muncul, di mana-mana para hamba Tuhan, orang-orang percaya mengambil Mazmur 91 untuk menjadi penguatkan dan peneguhan bagi kita sekalian. Namun seringkali kita lupa kuncinya itu ada di ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai relasi dan terhubung langsung kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dia akan mengalami bagaimana Tuhan melindungi dan menjagai dia. Selanjutnya Rasul Paulus juga menuliskan dan menegaskan, berjaga dengan doa tak putus-putusnya. Kita tidak cukup hanya berjaga diam di rumah saja, namun pikiran kita melayang di tempat yang lain. Hati kita dilingkupi dengan rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga mau diam di rumah, tidak mau bekerja. Itu pun tidak benar, saudara. Berjaga-jaga dengan doa tak putus-putusnya, yang maksudnya kita bertekun dan terus-menerus meminta dan memohon kepada Dia, dan tidak pantang menyerah, tidak mudah menyerah, tetapi terus berjaga-jaga dan berdoa tak henti-hentinya. Yang ketiga, harus menjadi duta pengharapan. Di ayat 9 tadi, Petrus mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita sekalian yang sudah mengalami perbuatan Allah yang besar, mari kita juga boleh membagikan, menceritakan, menyiarkan kabar baik ini kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan. Ataupun juga kita boleh sharing kepada sesama saudara yang seiman. Mungkin saja mereka tidak mendapatkan atau lupa mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga tidak menyadari betapa Tuhan itu baik yang telah memberkati, menyertai, dan melindungi. Mari kita siarkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena keselamatan kekal hanya di dalam Kristus Tuhan. Seperti Injil Yohanes 3 ayat 16. Supaya kita juga memperhatikan dan membantu mereka yang membutuhkan seperti saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena jemaat kita telah melakukannya. Ada orang yang diberikan berkat yang berlebih, dia bisa men-sharingkan kepada orang lain, membagikan kepada saudara kita yang membutuhkan.
Ada orang yang mempunyai tenaga untuk boleh berbagi, untuk boleh mengantar. Mereka pun dengan rela untuk melakukan semuanya itu. Poin yang keempat dan yang terakhir, buang rasa ketakutan yang berlebihan itu. Ada beberapa ayat firman Tuhan, saudara nanti bisa membaca. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tak akan takut. Pemazmur yakin betul ada Tuhan di pihak kita. Yesaya 12 ayat 2. Tuhan adalah keselamatanku dan kekuatanku. Saudara, kalau kita sudah percaya, kita tahu Dia adalah yang menyelamatkan atau juru selamat kita, Dia juga penolong kita. Dia juga yang memberikan kekuatan kepada kita. Dari perjanjian baru ada 3 ayat Injil Matius 10 ayat 29 sampai 31, Matius 14 ayat 27, kemudian Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan kita berharga di matanya. Tuhan akan menyediakan apa saja yang kita perlukan. Lalu ketika Tuhan berjalan di atas air, murid-muridnya segera waktu itu ketakutan, dikira ada hantu. Tuhan Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, pandemi COVID-19 kelihatannya tidak kunjung berakhir. Itu yang menyelimuti kita, membuat kita takut. Ingat bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Jangan takut. Injil Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kita harus berani tampil beda. Deklarasikan bahwa kita milik kepunyaannya. Menuntut kesungguhan diri dalam berdoa. Setiap waktu berdoa di dalam roh dengan tekun dan tak putus-putusnya. Dan beritakan kabar keselamatan dan praktekkan hidup untuk mengasihi sesama, serta keluar dari rasa ketakutan kita yang berlebihan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami pertaruhkan firman-Mu ini, agar Roh Kudus yang terus melengkapi dan melawat setiap jemaat-Mu, agar mereka diteguhkan dan dikuatkan dan dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Di siang hari ini, di minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Kiranya kami tetap sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ibadah kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar Tuhan, tapi bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Musa Tuhan untuk pelayanannya. Lebih lagi Tuhan Kau berkati dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk doa-doa syafaat yang akan kami naikkan Tuhan. Kiranya layakan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk pribadi kami Tuhan masing-masing, dan juga untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya untuk setiap pergumulan dan masa depan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami Tuhan tetap setia Tuhan, mencari Engkau Tuhan, bersekutu secara pribadi, membaca firman-Mu Tuhan, dan melakukan
pelayanan dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam rumah tangga ataupun dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami GGPHK untuk beradaannya sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tetap ada Tuhan sampai saat ini bisa menjadi berkat Tuhan di GGPHK ini Tuhan. Juga berdoa untuk setiap yang melayani Tuhan di GGPHK, untuk musuh sebagai gembala, untuk para hamba Tuhan, para majelis, guru sekolah minggu, pengurus youth, juga untuk khususnya mereka yang secara aktif untuk melayani di ibadah online ini Tuhan, yang mempersiapkan ibadah online secara medianya Tuhan. Kiranya berkati kami semua Tuhan, berikan sukacita, berikan semangat, kesatuan hati Tuhan, tetap bisa melayani-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dari mereka yang lansia Tuhan, mereka yang lemah tubuhnya, yang sakit Tuhan tak berdaya. Kiranya Kau tetap menyertai mereka Tuhan, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan dari Engkau saja Tuhan. Mereka tetap setia di masa tuanya Tuhan, khususnya mereka yang tidak bisa beribadah secara online Tuhan. Kiranya Kau tetap menyertai mereka, Roh Kudus-Mu menyertai mereka, mengingatkan mereka akan untuk tetap bersekutu secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk mereka yang bergumul masalah ekonomi, keuangan Tuhan, pekerjaan, kiranya Kau bukakan jalan Tuhan, Kau berikan mereka tetap setia berserah kepadamu Tuhan. Kau bukakan jalan bagi mereka yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, dari yang balita sampai yang bayi, balita, remaja Tuhan. Kiranya mereka tetap setia kepadamu Tuhan, walaupun belum ada ibadah sekolah minggu secara bersama-sama dan tetap online saja Tuhan. Kiranya mereka tetap mengenal Engkau Tuhan dari ibadah ini. Mereka tetap setia, taat kepadamu Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tetap percaya kepadamu Tuhan, juga menyertai mereka Tuhan, diberikan kesehatan untuk mengikuti sekolah online juga Tuhan. Mereka diberikan semangat, sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap anak sekolah minggu dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat GGPHK di Pontianak, juga jemaat Poswajok Tuhan. Kiranya berkati mereka semua Tuhan. Untuk hamba Tuhan dan para majelis di sana bisa bersama-sama sehati Tuhan dalam melayani. Untuk pertumbuhan kualitas dan kuantitas jemaat juga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia tempat kami tinggal Tuhan. Kiranya berkati Tuhan, khususnya juga kota Jakarta Tuhan. Saya pemimpinnya Tuhan, Pak Presiden Jokowi, wakilnya Tuhan, dan jajaran kabinet, juga untuk setiap gugus tugas COVID-19 ini Tuhan, bisa bersama-sama bersinergi Tuhan untuk mencari solusi, mencari kebijakan yang terbaik Tuhan, khususnya pada masa-masa ini yang terus ada peningkatan jumlah korban COVID Tuhan. Tetap Kau berikan belas kasihan-Mu Tuhan bagi Indonesia ini Tuhan, untuk situasi kondisi ekonomi, politik, sosial Tuhan bisa bersama-sama berjalan dengan baik Tuhan. Ekonomi yang untuk memikirkan setiap masyarakatnya Tuhan, setiap rakyatnya Tuhan, juga untuk sosialnya Tuhan, untuk keamanan juga Tuhan. Kiranya berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sekali lagi menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk seluruh dunia ini Tuhan, yang juga tidak ada yang terlepas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan, semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Kiranya dalam COVID-19 ini Tuhan, bisa orang lebih mencari Engkau Tuhan, bisa berserah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Kau akan memberikan vaksin yang terbaik untuk menjadi jalan keluarnya untuk setiap manusia di bumi ini Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan, agar vaksin ini cepat ditemukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan doa yang tidak sempurna ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang dikumpulkan Tuhan, yang telah atau akan dikumpulkan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Kau bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu untuk bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap kebutuhan mereka. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan dan kebutuhan yang diperlukan. Kami yakin percaya Kau akan mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup doa ini Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Pujian yang berkata, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan dari Tuhan kita dapat menjalani kehidupan ini, tetapi hanya kekuatan dari Tuhan saja yang memampukan kita menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang sempurna, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan Roh Kudus senantiasa beserta saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.